Pedro. Pedro di mana nih? Di rumah, Kak. Oh, ada gitu-gitunya. Apa? Gitu. Iya, ini taman bunga indah. Oh, dekorasi. Iya, saya tahu tuh Kais di mana. Di mana? Gading Walk lah, di mana lagi. Iya, saya lagi ketemu orang. Jadi di sinilah. Halo, Shalom. Lisa, Trista, Cecil. Siapa lagi nih? Rahel biasanya open cam. Halo, Shalom, Grace. Hari ini kita gabung ya. Si Natasianya lagi nggak bisa. Ada Sasa. Shalom. Sebenarnya tema besarnya saya lagi ngomong soal Injil. Tapi ya karena ini gabung kita ngomong soal Yesus sebagai penguasa. Nah ini yang berat nih. So, sebenarnya saya pernah mikir gini ya. Kan waktu menemukan pemahaman tentang Tuhan atau penguasa ya. Dalam bahasa aslinya ya, Tuhan itu bahasa aslinya kurios. Coba ditulis ya, Tuhan tanda panah kurios. Dalam kurung Yun sama dengan Tuan atau penguasa. Ini nggak ada yang bisa nulis ya? Minta maaf ya. Tuhan itu bahasa aslinya kurios. Sama dong, kurios. Saya sih nggak bisa ngeliat ya. Bentar, Kak, bentar. Oh ya udah. Saya masih amatir, bentar ya, Kak, belajar. Oh Pedro. Ya udah deh coba. Nah, ya tanda panah deh. Penguasa. Arti sederhananya tuh penguasa. Jadi kalau ditanya begini, siapa Tuhanmu? Sebenarnya bahasa lainnya, siapa sih penguasa lu? Siapa sih Tuhan? Siapa penguasa lu? Nah, kehidupan Kristen itu sebenarnya kehidupan bagaimana dikuasai Tuhan. Artinya bagaimana Yesus jadi Tuhan dalam hidup. Kalau saya pakai kata Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus jadi penguasa kita. Dia yang menguasai. Menguasai pikiran, menguasai uang, menguasai perasaan, menguasai semuanya dalam hidup kita. Siapa sih yang menguasai uang kita? Yang ngatur uang kita siapa? Kita. Oh, berarti Yesus belum jadi Tuhan di uang kita. Atau Yesus belum jadi penguasa di uang kita. Siapa sih yang ngatur perasaan kita? Kita. Oh, berarti Yesus belum jadi Tuhan dalam perasaan kita. Atau penguasa dalam hidup. Siapa sih yang menguasai pikiran kita? Aku ingin makan, aku ingat dia, bukan ingat Tuhan. Berarti penguasa kita dia, bukan Yesus, Tuhan. Bayangin ya, ada orang jatuh cinta tapi dia ngakunya Tuhannya Yesus atau penguasanya Yesus. Nah ini yang nggak kompak antara pikiran sama perbuatan. Perjuangan seorang Kristen atau perjuangan seorang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu perjuangan bagaimana Tuhan menguasai pikirannya, perasaannya, uangnya, hidupnya. Wilayah mana sebenarnya yang belum dikuasai Tuhan? Baru lagu.
menguasai kehidupan seorang Kristen sebenarnya bagaimana menjadikan Yesus Tuhan atas dirinya atau penguasa atas diri. Bahasa lainnya, bagaimana kehendak Tuhan menguasai dirinya. Nah, kalau bahasa saya ya, dominan. Kebenaran yang mendominasi hati atau kebenaran yang menguasai hati. Nah, itu perjuangannya deh. Ini perjuangan kita sebenarnya bukan bagaimana punya otak bagus, punya uang, atau punya rumah, atau punya menggenapi cita-cita atau mimpi. Perjuangan kita bagaimana Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita semua. Sampai satu titik kalau Yesus menjadi penguasa atau Tuhan atas hidup kita, tidak ada kuasa, tidak ada satu hal yang bisa nyolek kita. Saya pernah ditanya loh, Kak, itu kok dia orang Kristen tapi masih bisa kesurupan atau masih bisa dipelet atau hipnosis sih sebenarnya bahasa yang benar. Padahal dia rajin ke gereja. Pernah begitu nggak sih? Pernah tahu nggak? Pernah mikir gitu nggak? Oh, dia anak Tuhan kok, rajin ke gereja, WL, bahkan pembicara masih bisa dipelet, masih bisa disantet, masih bisa kena guna-guna. Oh, Yesus belum jadi Tuhan. Oh, dia sering ini kok, haleluya, haleluya. Kadang-kadang halelupa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kan Yesus, nggak apa-apa. Yesus belum jadi Tuhan. Kan ada yang nanya sama saya ya, kan di rumahnya saya kayak syuting film deh jadinya. Di rumahnya itu ada setannya. Bukan setan sih, roh jahat ya. Kalau setan itu kan Lucifer ya. Satan dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia setan itu menunjuk pribadi yang namanya Lucifer, kalau apa yang saya pelajari. Terus bagaimana cara ngusir setannya? Ngusir roh jahatnya. Nggak usah panggil kiai, nggak usah panggil pendeta, apalagi kakak rohani. Jadi orang Kristen aja yang benar, atau menjadikan Yesus penguasa hidup kita aja, jadikan Yesus jadi Tuhan aja di atas. Kalau Yesus jadi Tuhan atas hidup kita, Yesus yang memerintahkan malaikat yang jaga rumah kita. Loh, kok malaikat diperintah? Oh ya, malak atau malaikat itu sebenarnya pelayannya anak Tuhan. Orang yang dikuasai itu. Nah, ini yang susah sebenarnya, berjuang menjadi seorang anak Tuhan atau berjuang menjadi seorang yang dikuasai Tuhan, dikuasai pikirannya, dikuasai perasaannya. Perasaannya itu kalau marah nggak ngikutin marahnya, kalau sedih nggak ngikutin marahnya, nggak ikutin sedihnya. Kalau kecewa nggak ikutin kecewanya, karena kita mau Yesus menjadi penguasa atas semua hidup kita, termasuk perasaan, pikiran, tenaga, uang. Ini perjuangannya ini. Menjadikan Yesus Tuhan atau penguasa hidup kita. Bagaimana caranya sih supaya Yesus itu jadi penguasa atau menjadi Tuhan dalam hidup kita? Oh, kita mesti tahu apa yang Dia mau. Kita mesti tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di dalam Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu sebenarnya membuat seseorang dikuasai Tuhan dan orang itu menjadi budak atau menjadi dulosnya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Saya nggak percaya ya kalau orang belajar Injil terus dia nggak berubah gitu. Dia nggak memberikan pikirannya ke Tuhan, dia nggak memberikan uangnya ke Tuhan, atau dia nggak memberikan hatinya ke Tuhan. Saya nggak percaya. Berarti salah tuh Injilnya tuh. Karena Injil yang benar membuat seorang
memberikan hidupnya. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. I live for you alone itu maksudnya aku hidup untukmu gitu ya. Memang nggak terjemahannya. I live for you alone. Benar ya? Hidup untuk Tuhan itu bukan berarti ini teman-teman. Bukan berarti kita di dalam gereja pelayanan. Hidup untuk Tuhan itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam arahan Tuhan. Itu hidup Tuhan. Kalau saya berteman sama dua orang Tuhan. Tes. Halo. Ngelek ya? Hidup untuk Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan mau. Itu hidup untuk Tuhan. Mau nggak mau kita mesti tahu apa maunya Tuhan. Supaya kita hidup untuk Tuhan. Atau kita dikuasai Tuhan. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 15. Baca. Baca. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau dibilang kita bertumbuh ke arah Dia, maksudnya kita lama-lama kayak Yesus. Gitu. Maksudnya kayak Yesus bagaimana? Yesus itu kepala, kita tubuhnya. Jadi segala sesuatu, arahan tangan, kaki itu atas arahan kepala. Kalau misalnya tangan melakukan pekerjaannya sendiri tanpa arahan otak, ini berarti something wrong. Gitu. Nah, menurut saya sih tidak menjadi tubuh Kristus itu atau menjadi anggota kerajaan Allah kalau nggak nurut sama. Ada kalimat yang tadi itu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tidak diombang-ambingkan, gak gampang goyang. Dengan kata lain, Yesus menjadi penguasanya. Bagaimana sampai kita nggak diombang-ambingkan? Kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pertumbuhan yang benar tentang anak Allah. Menurut kalau saya ya, pertumbuhan yang benar itu nambahnya pengetahuan tentang Yesus Tuhan. Sebentar. Kalau teman-teman diajak belajar pendalaman Alkitab atau Komsel, itu tujuannya supaya ada penambahan pengetahuan, knowledge, sophos.
Kalau hari ini kita dipercayakan materi tentang Tuhan, materi tentang uang, materi tentang sakit, materi tentang sorga, penambahan itu menentukan kita nggak gampang terombang-ambing. Dengan kata lainnya, pemahaman itu membuat kita tahu Yesus jadi penguasa kita, Tuhan. Berkuasanya atau tidak berkuasanya Tuhan dalam hidup kita, atau jadi Tuhan atau tidak jadi Tuhan Yesus dalam hidup kita, tergantung penambahan pengertian yang benar dari belajar Injil. Paham? Berkuasa atau tidak berkuasanya Yesus dalam hidup kita, atau menguasai atau tidak menguasai Yesus dalam hidup kita, tergantung ngertinya kita dari belajar Injil. Kita ngerti banyak nggak? Emang ngerti banyak bisa Kak berubah? Kemungkinan besar bisa berubah. Karena kalau sampai titik ngerti bukan tahu ya, itu berarti ada hubungan antara pribadi, antara kita dengan Tuhan. Tentu hubungan antar pribadi ini lewat belajar Alkitab. Ini kalau ditanya, kita punya hubungan intim loh sama Tuhan. Hubungan intim itu bukan saja berdoa, tapi menemukan pengertian dari belajar firman Tuhan atau perkataan Tuhan di dalam Injil. Ngerti enggak? Kalau dia ngerti aman. Sekali lagi ya, Tuhan artinya penguasa. Yesus harus jadi Tuhan dalam hidup kita atau jadi penguasa. Supaya kita jadi orang yang diakui memang. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Matius pasal 28 18 sampai 20 baca coba. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus Ya. mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan kalimatnya bilang begini, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya, Yesus itu penguasa. Penguasa di sini, penguasa di sorga, di sini itu di bumi. Dengan kata lain, Yesus itu Tuhan di bumi, Tuhan di sorga. Kalau ada orang yang gak menerima, dia itu penguasa. Kalau sekarang ya, di bumi ini, ya masih ada kehendak bebas. Tapi nanti kalau di sorga, nggak bisa. Di sorga tuh penguasa mutlak Yesus. Jadi kalau ada orang menghina kita, ya nggak apa-apa. Jangan menghina Yesus. Karena penguasa mutlak surga itu Tuhan Yesus. Tuhan itu penguasa ya. Penguasanya itu Yesus. Itu sampai kalau ada orang yang Yesus, itu tuh hebat-hebatnya dia nggak mungkin dia bisa masuk surga. Karena penguasanya Yesus. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama teman saya yang jangan menghina Tuhan, dia penguasa. Ya itu kan kepercayaan lu, ya jangan menghina. Ya dari pihak kita juga nggak belajar nyakitin. Supaya dia nggak bilang, di Kristen itu begitu ya kelakuannya. Ini dari ayat ini gini, kalau ayat ini bilang,
kepadaku sudah diberikan segala kuasa di bumi. Kalau kita nggak latihan dikuasai Tuhan, bahasa lainnya ya, kalau kita nggak menjadikan Yesus Tuhan, di sini, di bumi, nggak mungkin di sorga juga menjadi Tuhan. Nggak mungkin juga di sorga Yesus nggak menjadi penguasa kita. Kita nggak cocok. Karena kalimat ini ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Itu sebabnya ya, misalnya ada orang kecelakaan. Kecelakaan itu atas izin Tuhan. Aduh, melek lagi. Tes, sudah ya. Kalau kamu ketua, kamu pasti mau tidak ada kegiatan tanpa izin kamu. Bener dong? Kok ketuanya kok gua nggak tahu sih ada kegiatan ini. Weh, kenapa? Kita bete dong. Nganggap gua ketua ya. Bentar. Kalau dulu kan ya, saya masih muda. Sekarang sih ngomong gak enak. Dulu mah kalau nggak ada, saya kan ketua ya. Kalau nggak sesuai dengan kegiatan saya itu ya, panitianya saya ganti, copot. Kenapa? Dia tidak menghargai saya sebagai penguasa panitia, walaupun panitia 17-an. Tapi kan saya penguasa, saya ketua. Ketua itu kan penguasanya ya. Dasar langsung, setuju enggak? Kalau kita nggak belajar dikuasai Tuhan, atau kalau kita tidak belajar menjadikan Yesus Tuhan kita, Tuhan atas perasaan kita, Tuhan atas pikiran kita nggak bakal diterima juga sih di sorga. Karena di sorga itu penguasanya Yesus. Ini yang serem gitu. Ini yang jadi pikiran saya. Jangan pelayanan kiri kanan, tapi perasaan saya tidak dikuasai. Uang saya tidak dikuasai. Pikiran saya tidak dikuasai. Jadi saya berjuang loh deh. Istri anak saya tahu saya berjuang bagaimana. Saya itu belajar dikuasai. Roh tahu. Berat deh. Itu kehilangan. Jadi waktu saya belajar dikuasai Tuhan, saya kehilangan diri saya. Tapi itu yang benar. Kehilangan ego atau kehilangan aku yang salah digantikan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan mulai menguasai kita. Itu yang benar. Oke. Kalau Komsel itu ini nggak bicara tentang bagaimana bisa berhasil, bagaimana bisa punya uang, bagaimana bisa bahagia ya. Tapi Komsel itu bicara sebenarnya bagaimana Yesus jadi penguasa atas hidup kita. Itu susah, itu perjuangan seumur hidup. Umur hidup kita, umur kamu misalnya 15 tahun, berarti perjuangan 15 tahun. Karena selama 15 tahun ya, selama 15 tahun kita jadi penguasa diri kita. Wah, gak gampang deh. Jadikan Yesus itu Tuhan, gampang nggak? Gak gampang. Biasa main marah aja. Wah, ini kan hidup gua. Bukan deh, hidup Tuhan dipinjemin ke lu. Jangan lupa. Mulut gua terserah gua dong. Mata gua kok. Semenjak Yesus mati di kayu salib, dia tuh menebus atau ngambil alih semua manusia. Semua manusia itu milik Tuhan. Jadi kalau kita nggak berjuang dikuasai Tuhan, hidup kita nggak diperpanjang setelah kita meninggal. Jadi sebenarnya perjuangannya bagaimana Yesus menjadi Tuhan. Bagaimana Yesus menjadi Tuhan atau penguasa kita? Pengertian yang benar tersebut.
Kita tuh belajar Komsel bukan untuk ikut Komsel itu bukan untuk kita pinter, tahu doktrin, tahu ini, tahu itu. Oh, kagak. Supaya Yesus itu jadi penguasa kita. Pendalaman Alkitab biar supaya kita ngerti doktrin. Oh, kagak. Terus ngalahin orang-orang yang gak ngerti. Oh, bukan. Tujuannya ngerti apa yang Tuhan mau supaya Yesus jadi Tuhan atau jadi penguasa kita. Kalau Yesus jadi penguasa kita dirubah. Kita dirubah. Kak, gue udah terlibat dosa ini selama, ada waktu itu ya, anak Komsel ya. Dia umurnya 32 tahun. Dia bilang, sejak kelas 3 SD gue melakukan dosa ini, Kak. Jadi gue sekarang umur 32 tahun. Dari 3 tahun sampai 32 tahun itu berapa lama? Berapa? 29 tahun. 29 tahun dia melakukan kebiasaan yang salah. Dia sampai stres mau begini. Wah, itu pasti masuk neraka, Kak. Mati masuk neraka. Kenapa? Karena gue orang berdosa. Artinya dia punya kebiasaan yang salah selama 32 tahun. Tidak mungkin gue masuk surga. Saya bilang, jadikan Yesus penguasa lu. Pasti bisa masuk surga. Kenapa begitu? Karena yang bisa ngerubah kita cuma Tuhan, Sang Penguasa. Diri kita sendiri tidak bisa merubah diri kita. Tahu nggak teman-teman ya? Ada sifat-sifat kita yang kadang kita nggak bisa terima. Kita sendiri nggak bisa menerima diri kita karena sifat kita yang jelek itu. Kabar baiknya ya, atau bahasa lainnya, Injilnya. Injil tuh artinya kabar baik. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai penguasa kita, itu mulai bisa dirubah oleh Tuhan. Roma pasal 1 ayat yang ke-16, 17. Baca. Baca. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba ayat 16 ya, pelan-pelan Pedro. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya yakin terhadap Injil. Terus? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Injil itu, stop, oke, thank you. Injil itu caranya Tuhan atau kekuatan Tuhan untuk merubah orang. Merubah orang itu kita tuh punya kesalahan-kesalahan yang kita sendiri nggak bisa rubah. Bahkan dengan tekad kuat kita nggak bisa berubah. Yang bisa ngerubah itu Tuhan. Nah, caranya Tuhan ngerubah bagaimana? Injil sebenarnya. Injil itu perkataan Yesus yang Yesus lakukan atau menjadi cara hidup Yesus. Yesus itu mengajarkan Injil. Apa yang Yesus katakan dia lakukan, apa yang dia lakukan dia katakan. Catatan-catatan mengenai pelajaran Yesus, pengajaran tentang Yesus, pengajaran Yesus dan perbuatan Yesus itu disebut Injil. Itu yang merubah. Itu yang melepaskan kita dari ikatan kesalahan. Kenapa dibilang ikatan kesalahan? Kita selalu membuat kesalahan. Kesalahan itu berulang-ulang. Ikatan kesalahan ini hanya bisa dirubah oleh Tuhan lewat Injil.
Jadi mau nggak mau memang kita ngebedah Injil. Apa itu arti tentang harta di sorga, apa itu sorga, apa itu mata, pelita tubuh. Pokoknya materi-materi yang ada di mau nggak mau sih. Ya penjabarannya jadi doktrin keselamatan yang teman-teman dengar. Itu yang merubah sifat kita. Itu yang membuat Yesus menguasai kita atau Yesus menjadi Tuhan atas diri kita. Ini paham nggak saya ngomong apa? Kasihan apa? Ada yang mantap. Thank you Kim. Kapan kita ketemu dong? Besok. Wih, iya iya. Besok. Saya tuh pemarah deh orang, temperamen. Kalau mukul temperamental. Apalagi saya besar di daerah yang kalau di Jakarta dibilang daerah serem, Priuk. Zaman saya remaja, kayaknya susah deh orang Jakarta Selatan main ke utara, apalagi disebut tambah Priuk. Karena takut gitu, serem. Sampai sekarang aja ya orang tua yang di Kelapa Gading tuh, mau main kemana? Ke Priuk. Jangan, udah Kelapa Gading aja. Kayak bagaimana ya bahasanya ya? Priuk. Iya. Nah, besar di daerah keras, nggak mungkin saya nggak keras. Nggak emosian. Ya gimana? Emosian lah ya. Tapi komunitasnya kuat sih. Atau pertemanannya, solidaritasnya ya. Satu diganggu, yang lain ngelawan. Wah gila. Saya pernah digangguin di puncak sama orang puncak. Jadi gangguin lah. Teman-teman Priuk datang ke puncak, wah gila ya. Ke puncak, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk berantem. Gelo saya bilang. Sampai satu titik kan sifat saya ini jelek ya, berubah susah banget. Saya hampir dikeluarin sekolah gara-gara sifat jelek. Untuk berubahnya susah gitu. Nah setelah saya punya kebiasaan mengikuti kebiasaan belajar firman, saya merasa saya berubah. Satu hari itu bapak saya suka minum deh, minum minuman keras, jadi suka mabuk. Bapak saya perwira angkatan lah. Kemudian dia ada pistol, terus dia nggak suka diganggu. Nah cuman tetangga kiri kanan kita kan nggak suka ya, anak gangan juga nggak suka. Gangan sebelah itu nggak suka sama bapak saya karena arogan, karena dia perwira lagi. Satu hari dalam keadaan mabuk, dia itu beli minuman keras untuk nambah minuman keras yang habis. Saya udah berubah waktu itu. Ada sekitar 5 atau 6 anak gitu, anak pemuda yang nggak suka sama bapak saya, langsung meroyok bapak saya. Jadi saya baru pulang kayak komsel gitu ya, persekutuan doa. Terus dibilang sama beberapa anak, Ais, bapak lu dikeroyok tuh, bapak lu dikeroyok di gang sebelah. Terus saya berpikir di gang mana? Di sini. Saya langsung taruh Alkitab dulu ya di rumah. Kan dulu kalau ibadah bawa Alkitab ya, kalau sekarang kan handphone ya. Handphone. Langsung ke tempat dikeroyoknya bapak saya ingat lagi mau dipukulin lah. Ada satu anak yang ngambil botol itu, botol saus, botol saus. Tarik bapak saya gitu. Pas dia lempar, saya bilang kalau kena bapak saya lupain dalam. Jadi saya rangkul bapak saya.
Saya balikin badannya, saya yang kena. Jadi botol ketancep di belakang saya sini. Botol yang dipecahin itu. Padahal saya udah teriak tuh, "Woi, gua ais." Karena dulu juga sering tawuran. Anak-anaknya kenal gitu. Ada beberapa anak-anak. Nah ini yang berantem bapak saya anak ABG. Ada juga yang belum kenal. Cuman saya waktu itu udah berubah. Nggak emosian. Karena ketancep itu ya. Itu kan saus bercampur darah gitu. Udah nggak ini lagi. Darahnya banyak. Terus saya rangkul bapak saya pulang ke rumah. Itu nggak ada kakak saya sama adik saya. Kalau ada, saya rasa udah parang-parangan. Karena kakak saya juga temperamen. Ya, adik saya yang cewek sampai rumah nangis-nangis. Karena waktu bersihin badan saya darahnya banyak, itu ngocor. Wah, pasukan motor datang ke rumah. Sama siapa lu? Siapa lu? Udah beli bensin. Udah kita bakar aja sama rumah-rumahnya. Gila ya. Riuk lu. Udah bakar aja sama rumah-rumahnya. Saya bilang, jangan. Belum pasukan debt collector. Debt collector. Pasukan debt collector datang. Kenapa, Bung? Kelamaan. Udah samperin aja rumahnya. ABG datang, Ambon Bogolok. Lu samperin aja, Bung. Saya bilang, enggak. Ini ributnya gua sama anak-anak itu, bukan ributnya lu orang. Enggak, ini udah ngelangkahin kita ini. Kalau saya bilang, enggak, ini ributnya gua, bukan ributnya lu orang. Kalau saya bilang ribut itu. Mati itu. Orang dicari. Setelah kejadian itu saya mikir ya, kok kenapa gua nggak emosi ya? Padahal gua luka, digebukin. Tapi bisa bales loh. Kok nggak emosi ya? Saya mikir lama tuh. Kenapa nggak emosi ya? Ternyata saya dirubah. Sebenarnya perjalanan sebelum-sebelumnya saya dirubah. Belajar ngikutin kehendak Tuhan, belajar nyanyi apa maunya Tuhan. Hari-hari itu saya sering nyanyi lagu lama ya, lagu lama. Mungkin Clara tahu ya, lagu Pantekosta. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Itu refnya ya. Itu nyanyian kalau kita lagi ngumpul. Masih umur 22, 23 tahun. Sekarang umur saya 25 deh. Astagfirullahaladzim. Biasa aja dong. Kayak nggak percaya. Malaikat juga tahu, Pedro, umur saya berapa. Malaikat juga tahu. Maksud saya cerita kalau saya yang temperamen dan lahir di lingkungan nggak bener ya, bisa dirubah sama Injil. Masa teman-teman nggak yang lahir di Kelapa Gading, di keluarga baik-baik. Masa nggak bisa dirubah? Saya orang-orang yang susah dirubah sebenarnya. Asli dirubah. Di 110 tuh, aduh, kalau ceritain malu lah. Tapi saya dirubah. Kalau saya dirubah, masa teman-teman nggak bisa dirubah? Sama yang namanya Yesus, penguasa alam semesta. Nggak mungkin enggak. Fasilitasnya itu Injil. Injil membuat sifat kita berubah. Bukan saja berubah, tapi Yesus jadi penguasa kita. Itu sebabnya ya, selagi masih muda, berjuanglah mengerti Injil. Injil yang menyelamatkan kita dari sifat kita yang jelek, dari rongrongan kuasa jahat, setan. Karena kalau Yesus penguasa kita, setan gak berani. Kalau Yesus penguasa kita, lambat tapi pasti kita berubah. Nggak mungkin enggak. Saya tuh orang yang dirubah tahu. Ada teman SMP saya ya udah bilang, "Gila lu berubah Luis." Gua nggak tahu loh kalau lu pembicara rohani.
Pembicara rohani karena dia non Kristen ya. Kan saya nggak mau nunjukin saya pembicara. Gue baru tahu lu pembicara lu, gila ya. Kok gila? Ya karena kalau lihat latar belakang juga nggak mungkin orang jahat ini berubah. Ya kalau saya yang jahat aja berubah, apalagi teman-teman yang nggak setengah jahatnya gitu. Masa nggak berubah deh. Ambil kesempatan berjuangnya itu mengerti Injil. Supaya Yesus jadi penguasa kita. Penguasa pikiran, penguasa perasaan. Penguasa atas hidup kita. Pasti dia merubah kita. Nggak mungkin enggak. Dengan caranya yang spektakuler. Bahasanya ya ajaib. Lambat laun kita berubah. Kita juga enggak. Iya ya gue berubah. Nanti nangisnya kita. Itu bukan karena masalah deh. Bukan. Nangisnya kita karena Tuhan baik merubah kita. Perubahan kita akhirnya dihargai Tuhan dan sesama. Kita menjadi berharga. Sampai kapan sih Kak belajar berubah? Ya sampai Tuhan panggil. Jangan berhenti mengerti apa maunya Tuhan. Supaya kita berubah sifatnya dan Yesus jadi penguasa kita. Berjuang di situ deh. Jadi kalau kita buat acara, tujuan saya cuma teman-teman mengerti Injil. Artinya teman-teman dikuasai Tuhan dan berubah. Yang ngerti katakan amin dong. Kita berdoa. Kalau enggak saya lanjutin, saya kasih siapa ini? Biasanya tanya-tanya ya. Kita kasih Ko Pedro deh. Ko Pedro lanjutin ya Ko Pedro. Ini teman-teman ya. Dari sore saya belum makan. Saya makan nasi goreng dulu boleh ya, minta izin ya. Foto dulu Kak, foto dulu. Oh foto dulu, oke foto dulu. Ayo nyalain kamera yuk teman-teman. Nyalain kamera. Ayo. Ayo guys, nyalain kamera. Ruth. Iya gue yang foto. Kamu ngomong di sini. Ayo, Ruth, Tekla. Siapa nih? Reveni. Ya, ayo, cepetan. Kita pindah. Ya. Wih, Ruth. Michael. Kita lagi ya. Ekle. Elisa, Edelin, Ria. Saya nge-lag ya? Apa Kak? Enggak. Oh, iya. Suara lu kenapa Pedro? Apa? Ini kebanyakan pikiran Kak, makanya begini suaranya. Ya udah. Saya kalau ngomong sama Mickey Mouse. Iya. Yang lain. Siapa lagi nih? Adeline, Elisa, Naila, Ria, Raymond, Joseph, Felis, Michael. Ini Octavius, Pius, terus Stephen, Kanandes. Ayo dong, nyalain kamera. Yang nggak nyalain kamera masuk neraka guys. Ayo. Woi, nyalain kamera. Nih, Tasya, matiin. Udah, sini aja lah. Berarti yang ini yang namanya di Oke. Banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih ya gitu ya. Jadi ini yang nyalain kamera yang masuk surga. Oke. Ya udah ya, kita foto. 1, 2, 3. Lagi. Oke, kayak indah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Sebelum itu kita mau ucapkan graduation dulu buat Ria yang kemarin habis Jadi ngomongnya susah loh, graduation. Ya lulus lah ya. Lulus dari kuliah gitu. Dia lulus dari kuliah. Jadi dia sarjana
Selamat ya Ria. Makasih sama-sama Kak. Ria, Pedro. Ria ya? Ya maaf. Oke. Ria. Ria. Ini mana nih si Ria? Ria. Ya udahlah guys ya. Dia tadi kan Beda masuk ke Pedro dalam ya. sana Pedro yang lanjutin ya. Iya Kak. Selamat Oke, makan thank you. Kak. Jangan lupa berdoa. Setiap hari berdoa.